Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agus Janar ya. Hari ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan Photoshop ya, dasar-dasar Photoshop dengan gampang ya. Jadi banyak orang yang merasa, kayaknya sulit nih belajar Photoshop, padahal gampang ya. Jadi kalau kalian bisa mengetahui tools dasarnya atau tombol-tombolnya itu sesuai fungsinya, astungkade, kalian pasti bisa membuat karya-karya dari Photoshop ya. Dan hari ini saya akan memberikan dasar-dasar Photoshop yang mudah dimengerti dan kalian pasti bisa, dijamin deh. Ya, untuk itu sebelum menonton sampai habis video ini, silakan like dulu ya. Bantu share dan subscribe jika kamu belum subscribe ya. Oke. Modal utama adalah aplikasi Photoshop. Jadi saya menggunakan aplikasi Photoshop CS6 Extended. Dan sebenarnya aplikasi-aplikasi Photoshop lainnya itu sama aja ya. Yang membedakannya adalah fitur tambahannya ya. Tapi untuk tools dasarnya, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini. Ini sama ya. Sama. Dan hari ini kita akan pelajari ini. Tools dasar Photoshop ya. Oke, tapi sebelum itu kalian harus mengerti dasar-dasar Photoshop, dasar banget ya. Jadi yang pertama adalah pembuatan dokumen baru. Yang kedua adalah konsep layer. Jadi untuk mengetahui atau lanjut ke tools dasar, kalian harus mengerti dua hal ini ya. Pembuatan dokumen baru dan juga konsep layer. Untuk itu kita belajar pembuatan dokumen baru dulu ya. Sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya seperti Microsoft Office, Word-nya itu. Jadi file new. Ya, jadi bisa juga dengan cara cepat Ctrl Alt N. Ya, Ctrl L juga bisa, Ctrl N juga bisa ya. Jadi kalian coba belajar buat dokumen baru yaitu file new. Yang paling penting dalam file new ini, pembuatan dokumen baru ini adalah nama file dan juga ukuran. Jadi ukuran termasuk resolusi ya. Yang pertama silakan isi nama dokumen kalian, latihan contohnya. Kemudian penentuan jenis kertas dan juga ukuran itu sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, contohnya saya mau pakai international paper yaitu A4, pilih international paper. Atau yang pakai legal berarti US paper. Jadi kalian buka-buka aja di sini, yang kalau foto juga ada landscape 2x3, 4x6, portrait 2x ya, yang buat foto ya. Kemudian kalau mau custom sesuai dengan ukuran kita, contoh saya mau buat ukuran 30 cm x 40 cm. Jadi kalian bisa lihat di bawah size ini ada panjang kali lebar atau lebar dan tinggi sama aja ya. Dan satuannya kalian bisa pilih ya, kalau pengen pakai pixel pilih pixel, kalau pakai cm bisa klik cm. Dan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ukuran yang biasa digunakan oleh editor ya. Kalau saya sih biasanya pakai cm, pakai 30 cm kali 40 cm. Ini berarti tingginya 40 cm, lebih besar dari lebarnya, berarti portrait. Kalau mau yang landscape berarti balikin aja. Contoh saya mau landscape, berarti yang width-nya lebih besar ya, 30 kali 40 ya. Kemudian di bawah ini ada resolusi ya. Apa itu resolusi? Resolusi adalah luas, kedalaman, jumlah pixel ya. Jadi artinya jumlah poin, jumlah titik ya. Menentukan kualitas ya. Semakin kecil resolusinya, semakin gampang pecah ya, terlihatnya pecah. Sama seperti TV ya. Jadi TV-nya itu resolusinya kecil, pasti pecah-pecah dia ya. Jadi tidak detail ya. Jadi semakin tinggi resolusinya, semakin detail. Semakin detail, semakin dalam ya. Jadi kalau ukuran resolusi standar sih 300 untuk paper size ya, paper resolution ya.
Tapi kalau untuk yang pakai percetakan, nyetak spanduk, banner, pokoknya bukan ukuran kertas, itu pakai 72 ya. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita akan buat yang biar gini, paper size 30 cm kali 40 cm. Nah, kemudian di bawahnya ada pemilihan background. Kalau kalian pengen, biasanya sih putih ya. Kalau mau backgroundnya berwarna bisa pilih warna. Kalau mau transparansi juga boleh ya. Jadi kita pilih white saja ya. Jadi balik lagi ke resolusi. Resolusi ini menentukan jumlah atau besaran ukuran dari mentahan atau file yang kita buat. Jadi semakin kecil 72 berarti semakin kecil gininya size-nya. Kalau semakin besar 300 berarti lebih besar mentahannya ya. Jadi ini menentukan juga seberapa besar file yang dihasilkan dari pembuatan dokumen ini. Untuk itu kalau sudah, itu saja sih ya. Nama, ukuran, resolusi, dan background ya. Untuk color mode ini juga penting. Jadi jika kalian pengen buat spanduk, jadi pilih yang CMYK karena standar untuk warna di mesin-mesin percetakan digital printing itu CMYK. Kalau di printer itu RGB ya. Printer biasa ya. Jadi kita pilih RGB saja ya. Kalau yang mau color modenya grayscale, hitam putih, keabuan, itu pilih grayscale. Jadi standarnya sih kalian pilih RGB saja ya. Kalau sudah kita oke. Maka itu konsep dasar pertama yaitu pembuatan dokumen. Jadi ini yang kedua adalah konsep layer. Layer itu berada di sebelah ini. Ya ini bacaan background ini. Ya. Jadi layer itu seperti tumpukan ya. Tumpukan. Jadi kalau background berarti ada satu slice, ada satu lembar ya. Ya kalau dijadikan tumpukan piring ini kalau ada satu berarti ada satu piring. Kemudian kalau tambah layer kalian bisa klik ini di bawah ini. Ada create new layer. Ya, create new layer itu bisa klik ini. Nah, berarti ada dua piring sekarang. Jadi kalau yang di atas berarti piringnya di atas. Jadi menutupi piring yang lebih bawah. Nah, tambah lagi seperti itu. Ya, jadi konsep layer itu konsepnya konsep tumpukan piring. Jadi kalau paling atas berarti paling terlihat. Kalau yang di tengah, yang di bawah berarti paling bawah, paling belakang ya. Jadi kalau pengen objek kalian paling depan terlihat atau paling atas terlihat, taruh di atas. Oke, itu konsep layer. Menghapusnya gampang, klik delete ya. Kalau copy tinggal ini tarik, contoh backgroundnya kita mau copy, tarik di new layer. Atau cara gampangnya untuk mengcopy layer itu kalian bisa klik Ctrl J. Ya, Ctrl J ya. Jadi itu untuk menghapus sekaligus sama juga klik yang pertama sama yang terakhir dengan klik shift sambil shift. Ya, jadi di ngeblok layer itu caranya tentukan layer yang paling pertama kemudian paling terakhir, tapi mengklik shift dulu. Oke, hapus. Oke, ini konsep layer. Jadi semoga teman-teman ngerti konsep layer itu konsep piring, tumpukan piring ya. Oke, dua hal itu harus dimengerti dulu deh. Buat teman-teman sebelum belajar tools dasar Photoshop ya. Oke. Jadi kalau sudah mengerti konsep pembuatan dokumen baru dan layer, kita langsung saja ya. Siapkan satu gambar atau dua gambar atau tiga gambar untuk sebagai bahan percobaan ya. Jadi sebelum mengetahui ini satu persatu, kalian coba masukkan gambar dulu ya. Masukkan gambar itu bisa caranya dengan file open. Bisa cari dimanapun gambar yang teman-teman
dapatkan ya. Jadi klik bisa membuka ya. Ya, tapi ini di tab baru ya. Jadi yang latihan itu beda sama dengan gambar yang kita buka. Ya, kalau ingin menambahkan gambar di dokumen yang sedang kalian latih, itu kalian bisa drag and drop. Jadi cari filenya di sini di folder. Di folder cari, kemudian tarik ya. Tarik ke sini. Ya, oke. Jadi gampang kan? Gampang banget ya. Tapi kalau pakai file open boleh juga. Contoh file open. Sorry. File open. Kemudian kita buka. Meskipun dia di dokumen baru di sini, kita tinggal tarik ini, tekan tarik, pindahkan ke latihan yang kita buat tadi. Nah, seperti itu ya. Pokoknya yang paling gampang adalah cari filenya di folder yang kalian taruh, kemudian langsung ditarik ke Photoshop, ke kertas atau dokumen yang kalian punya. Oke, jadi enter. Baik, untuk memasukkan objek sudah mengerti teman-teman. Jadi gampang sekali. Kita langsung belajar tool yang pertama ya. Tool yang pertama adalah namanya Move Tool. Ada yang bilang juga Pick Tool, Select Tool. Jadi karena mungkin sebagai fungsinya ya. Jadi fungsinya ini macam-macam ya. Yang pertama kita bisa aktifkan dulu. Tanda aktif adalah berarti ini ditekan. Lebih gelap hitam. Contoh kita pilih yang di bawah ini. Berarti ini yang aktif. Kemudian kalau kita yang pertama harus diklik. Oke, Move Tool. Move Tool ini yang pertama fungsinya adalah memindahkan atau move. Jadi dengan klik tahan, kemudian geser-geser, maka objek kalian bakalan berpindah-pindah. Ya, ini fungsi pertama. Ya, dengan klik tahan, kemudian geser ke sana kemari, maka objek kalian bakalan pindah. Ya, jadi objek ini menjadi layer pertama kalian ya, piring pertama yang terlihat ya. Makanya kalian piring yang paling bawah yaitu background nggak terlihat karena ini yang paling di atas. Oke, fungsi yang kedua adalah untuk memperbesar dan memperkecil. Caranya adalah dengan klik edit free transform. Saya ulangi lagi. Untuk memperbesar, untuk memperkecil objek kalian, klik edit free transform. Tapi yang paling gampang adalah kalian dengan klik dulu, pilih objek ini, klik kemudian Ctrl T. Ya, Ctrl T artinya free transform. Jadi ketika sudah kelihatan titik-titiknya, node-node-nya, kalian bisa besarkan dan kecilkan. Tapi dalam dunia desain grafis, membesarkan tanpa mengklik shape itu salah. Jadi tidak proporsional jadinya kalau tidak mengklik atau menekan shift pada saat memperbesar dan memperkecil. Tombol shift ini sangat penting karena untuk menjaga perbandingan ukuran objek ini. Contoh ini, gambar ini kan besarnya segini. Kalau kita tidak pakai shape, contoh kita bakalan memperkecil. Jadi bisa jadi dia jadi kurus. Ini karena kalian tidak mengklik barengan dengan tombol shift. Ya, jadi seperti itu. Kalau klik shift berarti sesuai ukuran. Ya, kalau enggak seperti ini jadinya ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu ketika memperbesar dan memperkecil, tekan dulu tombol shift, baru perbesar atau perkecil. Maka ukurannya akan dijaga, perbandingannya akan dijaga. Ya. Jadi untuk memperbesar, memperkecil kalian harus klik pojoknya, bukan ininya ya.
Jadi pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, sambil menekan Shift. Nah, ini fungsi kedua adalah memperbesar, memperkecil objek menggunakan free transform. Kemudian kalau sudah sesuai ukuran, kita enter. Fungsi yang ketiga adalah merotasi atau memutar. Caranya juga sama, Ctrl T atau edit free transform, aktifkan dulu node-nya ya. Kemudian kalian bisa, ini kursor ini ya, yang hitam ini, yang tanda panah hitam ini kita dekatkan dengan pojokan. Nah, jadi kalau ada kursor yang berubah menjadi lengkungan ini berarti ini adalah fungsi merotasi. Kalau belum melihat ini, jangan dulu diputar-putar. Contoh ini. Ini belum berarti ya. Cara gampangnya adalah ketika sudah free transform, jauhkan ke sini. Menjauhi. Menjauhi. Jangan dekati ini. Kalau dekati memperbesar, memperkecil. Kalau ini memperbesar, memperkecil. Kalau menjauhi berarti rotasi. Caranya sama juga, tekan putar. Ya. Ini tanpa mengklik apa-apa. Ya, biar teratur berputarnya, kalian klik Shift sambil memutar. Nah, jadi secara otomatis ini berapa ya? 15 derajat ya setiap kali putaran. Jadi akan teratur. Seperti itu. Kalau tanpa mengklik Shift itu bebas. Bebas. Derajat putarnya itu 1 derajat setiap kali kita putar ya. Oke. Kalau pakai Shift itu teratur ya. Tek, kayak jam. Tek, 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 tek. Ya, seperti itu. Ingat, tombol Shift ini dalam Photoshop penting sekali ya, jangan sampai lupa. Ya. Kemudian itu fungsinya yang ketiga. Jadi move tool ini ada 3 tugas ya. Di bagian rotasi ini kalian bisa tentukan pusat rotasi ya. Kalau ini kan di tengah-tengah ya, kalian bisa lihat ini. Ya, kemudian kalau mau memindahkan pusat rotasi bisa. Jadi di tengah ini ada titik seperti ini. Ini pindahkan sesuai dengan pusat rotasi yang kalian inginkan. Contoh, saya mau memutarnya dengan pusat rotasi di bagian pojok. Jadi ketika kalian rotasi, itu yang jadi patokan pusat rotasi ya di bawah, bukan di tengah. Ya. Oke, kita kembalikan lagi. Ya, jadi ini kembali lagi ya. Oke, enter ya. Jadi 3 tugas itu sebagai move tool ya. Pindah, perbesar, perkecil, putar ya. Kemudian ada hal penting, sangat penting untuk tombol ini, yaitu di atas ini, auto select ya. Jadi kalau enggak dicentangi auto select, jadi kita harus memilih layer yang mana yang perlu kita aktifkan. Contoh, nanti akan ada 5 piring. Jadi niatnya kita mau putar piring piring 1, tapi yang aktif piring 5, itu nggak akan bisa piring 1 berputar. Jadi untuk memudahkan, kalian harus klik di sini, centangi auto select. Auto select artinya otomatis dia memilih. Contoh ada 5 piring, ketika kita pilih yang depan, itu berarti piring yang paling atas terpilih. Kalau yang di sesuai dengan kursor yang kita klik ya. Kalau ini berarti sudah aktif. Itu penting sekali. Jadi ini tambahan fungsinya ya, memilih, menselect. Oke, untuk move tool ada 4 fungsi. Memindahkan, memperbesar, memperkecil, memutar, dan menselect ya. Memilih ketika ada banyak layar di sini. Oke. Untuk tools yang kedua ya, jadi ini harus tetap aktif kalau berpindah ya.
Move tool ini penting sekali. Yang kedua ada namanya rectangular merge tool. Jadi ada istilah seleksi menggunakan merge ya. Ini kalau ada tanda panah di pojok kanan bawah, jadi tool sini kalau ada tanda panah putih di pojok kanan bawah ini berarti ada banyak pembagiannya, sub tool. Atau di tengah ini ada banyak lagi. Dengan cara tekan lama. Iya, sudah tekan lama berarti di rectangular merge tool ini ada 4 pilihan seleksi ya. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama namanya rectangular merge tool. Jadi kita menseleksi dengan seleksinya berbentuk rectangular atau persegi. Ya, segi 4. Ya. Contoh kita mau ambil bagian kepala saja. Ya. Jadi sama ya. Ini membentuk segi 4. Kalau mau segi sama sisi, klik shift. Ya, sekali lagi shift ini penting sekali ya. Shift ini penting sekali. Kalau di rectangular, shift berfungsi untuk membuat seleksi kita menjadi sama sisi. Kalau tanpa shift berarti bebas ya. Oke, untuk apa seleksi ini? Siapa tahu ya. Contoh saya mau ambil bagian kepalanya saja. Seleksi bagian kepala. Kalau mau duplikat atau mengcopy bagian kepala, kalian bisa klik copy paste. Ya, kalau di Microsoft Word kan Ctrl C, Ctrl V ya. Ctrl C adalah copy, Ctrl V untuk paste. Atau kalau mau di sini juga bisa diedit, copy, edit, paste gitu ya. Yang paling gampang adalah Ctrl C, Ctrl V. Nah, maka di layar tambahan ada bagian kepala aja. Kita bisa pilih select tool dulu. Nah, ini berarti hasil select tadi, segi 4 tadi bisa berguna untuk menduplikasi gambar ya. Jadi sama seperti tadi. Oke, cara menduplikasi seperti yang saya bilang tadi, Ctrl J. Ya, bisa juga ya, tapi seleksi dulu. Oke, itu yang pilihan pertama, rectangular tool. Sebelum lanjut, saya ingin kasih tahu shortcut untuk zoom ya. Memperbesar, memperkecil ini. Ini kan kecil ya, nggak kelihatan nih. Gimana caranya zoom tool yang paling cepat? Nah, caranya adalah Ctrl Alt. Tombol Ctrl dan Ctrl Alt ini klik bersamaan, baru tambah scroll. Scroll itu tahu nggak? Scroll itu yang di mouse itu ada roda itu, namanya scroll. Ya, contoh kita mau memperbesar, berarti Ctrl Alt, scrollnya ke depan. Oke. Kalau mau memperkecil ke belakang. Ya, gampang sekali. Kalau mau ini di bagian ini kita perbesar, berarti ini aja diperbesar ya. Sesuai dengan kursor yang aktif. Kalau bagian mata ini, jadi matanya akan semakin cepat, semakin lama semakin mendekat ya. Zoom ya. Itu sebelum lanjut ya. Jadi tambahan ilmu untuk zoom. Oke, jadi yang pertama udah rectangular, yang kedua ellipse merge tool. Nah, sama seperti tadi ya, cuma bentuk seleksinya adalah lingkaran atau ellipse ya, ellipse namanya ya. Jadi sama kalau pakai tombol shift, kita aktifkan dulu ya, elliptical merge tool. Jadi kalau ini sudah kelihatan lingkaran, berarti ini seleksi untuk merge ellipse. Kalau pakai shift berarti lingkaran sempurna. Kalau nggak pakai shift berarti lonjong ya, ellipse. Sama juga fungsinya, siapa tahu kalian mau pindahkan ini ya, dengan klik ini memindahkan, berarti ini pindah dia. Sorry. Kita mau memindahkan ini ya. Kalau mau memindahkan ini, kalian klik dulu, hapus dulu ya. Ini masih dalam bentuk bitmap ya, belum bentuk layar ya. Jadi cara menjadikan untuk ini yang isi gambar gini ya. Nah, ini artinya bitmap ya, masih dideteksi sebagai bitmap. Jadi yang belum bisa diubah-ubah atau belum bisa
di diorak-orek apa namanya, belum bisa diubah deh pokoknya. Caranya biar menjadi layar ini kalian pakai nanti sih dapat sih untuk ini apa namanya, erase atau penghapus, tapi untuk sekarang kita pakai aja dulu ya. Ya, apakah ini smart object ini atau bitmap ini harus kita jadikan layar ya. Pokoknya kalau nanti kalian melihat ini smart object atau bitmap, jadi kalian harus hapus dulu ini smart objectnya dengan penghapus ini. Oke, baru kita bisa edit atau ubah-ubah. Kembali lagi ke Mercure Ellipse. Jadi kalau kalian mau memindahkan bagian kepala ini bisa dengan klik move tool. Nah, jadi seperti ini. Ya, tadi belum bisa karena masih smart object ya. Oke. Jadi seperti itu untuk elliptical. Jadi sama juga ya, kalau mau copy berarti copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Jadi ada juga gininya ya. Itu diduplikasi. Kalau mau memindahkan tinggal klik langsung move tool ya. Yang ketiga ada single row Mercure tool. Jadi ini yang ke row ya, yang ke samping. Contoh, kita aktifkan ini berarti tinggal satu garis. Ya, satu garis ke horizontal. Contoh kita bisa pindahkan ini. Bisa untuk apa namanya ya, memotong satu garis ya. Coba kita zoom. Nah, ini satu garis. Coba kita copy paste. Nah, ini berupa garis sebenarnya ya. Coba kita, nah ini garis. Jadi garis tadi tuh ya. Jadi khusus satu garis. Kalau yang single column Mercure itu untuk satu garis ke vertikal. Ya, siapa tahu ya mau motong satu garis bisa. Untuk Mercure tool fungsinya itu menseleksi untuk persegi, lingkaran dan garis. Ya. Kalian bisa gunakan untuk copy paste atau memindahkan ya. Selanjutnya ada selection juga ya, namanya lasso tool. Nah, ini kalau ditekan lama itu ada 3 pilihannya ya. Jadi ada lasso tool atau ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool ya. Lasso tool ini sama juga ya, fungsinya untuk menseleksi ya. Kalau ada yang kayak tadi itu kebiet-kebiet. Nah, ini yang kebiet-kebiet ini namanya selection. Ya, seleksi. Ini juga seleksi. Nah, jadi yang pertama kita pelajari lasso tool. Lasso tool itu menseleksi dengan gaya bebas. Ya, gaya bebas ya. Jadi kalian bisa bebas ya. Bebas. Ya, jadi sama kalau mau copy paste. Copy paste. Jadi bagian seperti yang kalian seleksi akan terseleksi. Yang kedua ada polygonal lasso tool. Kalau yang pertama bebas, yang ini nggak bisa. Polygonal, namanya polygonal. Jadi kita membentuk sendiri garis-garis poligonal, kemudian kembali ke awal. Ya, jadi hanya bisa untuk menyeleksi poligonal, bentuk-bentuk poligonal ya. Ya, sesuai yang kita inginkan sih, tapi menggunakan polygonal line. Sama juga kalau mau copy paste bisa. Oke, yang ketiga ada magnetic lasso tool ya. Magnetic ini kayak seleksi tapi pakai magnet ya. Disedot. Contoh, kita mau menseleksi garis pinggirnya ini ya. Ini diikuti. Contoh kita mau cari bagian kepalanya aja. Ya, ini bisa juga digunakan untuk membuat foto dengan background yang berubah warna.
Jadi kita bisa cari bagian kepala sama bagian badannya saja tanpa background. Ini kayak ada magnet ya, disedot dia. Ini deteksinya adalah garis pinggir. Oke, contoh kita langsung ke samping, kemudian disedot lagi. Ya, oke. Jadi kita sudah berhasil seleksi bagian kepala dan badan, setengah badan. Kita bisa copy paste. Jadi zoom kecil dulu. Jadi backgroundnya nggak ikut. Ya, ini bisa kalian gunakan untuk membuat foto dengan latar merah, biru. Cuma jeleknya Lasso Tool masih kotor ya. Contoh ini ya, kupingnya ini masih kotor lah ya. Jadi dia hanya menyedot sesuai dengan gerakan tangan kita ya. Jadi kalau tangan kita kalau tangan kita ke samping ke sini, marilah ke sana diikuti. Jadi kalau kita benar-benar mengikuti bagiannya dia, pasti benar. Ya, jadi benar kotor lah ya. Oke, itu fungsi dari magnetic lasso tool ya. Jadi sama juga seleksi ya. Jadi intinya nanti kalian sesuai dengan kebutuhan deh. Menggunakan tombol-tombol ini sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada seleksi menggunakan quick selection tool dan magic wand tool. Nah, ini juga sama sekali lagi teman-teman untuk selection ya, sama ini. 1 2 3 ini selection ya. Kita contohkan yang quick selection deh dulu. Quick selection itu kita sama seperti magnetic lasso tool, tapi kita bisa di bagian luar. Nah, ini sesuai dengan gerakan tangan kita juga. Jadi kalau didekati, ini cenderungnya adalah salah langkah ya. Apalagi background sama depannya itu agak-agak tidak satu warna itu loh. Kali ini kan satu warna bisa ya. Di situ. Jadi kita ini tidak recommended ya. Jadi yang quick selection tool ini tidak saya rekomendasikan digunakan karena benar-benar ribet. Tidak, kecuali gambar kita sempurna ya. Ini cara gampang tapi tidak otomatis bagus. Ya, jadi lebih bagus dari magnetik, tapi tidak rekomendasikan buat kalian pakai ya, kecuali gambarnya benar-benar terpisah jelas bagian-bagiannya. Oke, sama juga ya kalau kalian mau menseleksi menggunakan quick selection tool ya. Oke, kemudian yang kedua namanya magic wand tool. Nah, ini benar-benar enak ini ya. Yang kedua ini magicnya tapi juga sama sesuai dengan gambar. Kalau gambarnya tepat pasti dapat ya. Jadi nggak perlu mengarahkan tangan lagi, tinggal klik seperti ini. Yang bagian hitam ini klik, berarti dia akan mendeteksi bagian yang mirip nilai warnanya ya. Jadi contoh ini di belakang ini. Jadi kalau kita klik ini, berarti di bagian warna ini akan yang terdekat akan bergabung. Menseleksi menggunakan titik sampel warna. Jadi kalau yang ini berarti yang ini aja. Dan yang dibatasi oleh garis ya. Jadi kalau ada warna yang berbeda yang seleksi berarti tidak keluar lagi. Jadi ini garis keramik ini, jadi nggak bisa keluar lagi karena sudah dibatasi oleh warna yang berbeda lagi. Cara mengatur toleransinya kita bisa lihat di atas. Toleransi ini adalah toleransi berapa jauh warna yang kita klik itu mendekati. Contoh, kalau semakin besar toleransinya, maka kemungkinan untuk seperti kuping dan warna background ini
perbedaannya dikit ya, jadi bisa terdeteksi satu warna jadinya. Beda dengan toleransi 100 1. Jadi benar-benar sesuai dengan sampel gambar ini 1. Ya, jadi yang saya klik ini berarti berbeda dengan yang ini. Bagian ini saja yang sama warnanya ya. Ya, kalau ini jadi 1, ini jadi 1. Untuk menambah-nambahi biar jadi 1 sih kalian bisa klik shift. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau sekali klik itu cuma bagian itu saja yang mirip. Berarti yang ini berarti cuma ini. Kalau kalian bisa mengaturnya dengan baik, pasti mendapatkan seleksi yang terbaik. Contoh kayak tadi 60. Jadi ini kurang, kita bisa klik lagi. Kan jadinya berubah lagi. Jadi tergantung racikan kalian ya. Ya, racikan kalian. 60, 50, 80. 80 berarti nggak recommended ya. 67. Ya, 67 sih bagus, tapi tidak sempurna lagi ya. Jadi selection ini sebenarnya tidak sempurna kita dapatkan, tapi kalau gambarnya sempurna, hasilnya juga bakal sempurna. Seperti hitam ini, semua dianggap hitam. Ya, oke. Jadi magic wand tool ini juga kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk magic tool dan quick selection tool saya kira kalian sudah mengerti. Nanti gunakan saja sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau untuk yang dua ini pakai toleransi ya, ada toleransinya. Oke, lanjut ke crop tool. Crop ini pasti kalian tidak asing lagi ya, karena crop tool ini sering kalian gunakan untuk mengcrop, memilih bagian tertentu saja ya. Crop tool ada banyak pilihan, ada crop tool, perspektif crop tool, ada slice tool dan slash select tool. Kita coba yang pertama, crop tool itu seleksi juga. Jadi contoh kita mau select, tapi crop tool ini cuma persegi ya, segi 4. Jadi nggak bisa lingkaran. Jadi harus segi 4. Enaknya pakai crop tool ini akan mengubah ukuran sebenarnya. Kalau tadi kita buat A4 30 kali 40 cm, jadinya kita akan membuat ukuran yang sesuai dengan yang kita crop. Enter, jadi berubah jadinya file tadi kita. Jadi seperti itu ya, crop tool. Jadi sekali lagi, crop tool ini selain memotong atau memilih bagian tertentu, ukuran sebenarnya dari dokumen yang kalian buat akan berubah juga. Jadi di sini biasanya khusus untuk mengecilkan ukuran sebenarnya sih. Kayak ini. Gambar yang kita ada masukkan ini kan background putihnya masih kelihatan. Kita mau menseleksi bagian ini saja. Enter. Jadinya sesuai dengan gambar aslinya. Kita kembali lagi, Ctrl Z. Kalau mau pakai pojok-pojokannya juga bisa. Ini lebih custom lagi ya, atau pakai seleksi. Memperbesar juga bisa. Jadi kalau crop itu ini keluar, jadi akan nambah ukuran dokumen kalian. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi ini crop tool. Jadi kalian bisa menggunakannya memperbesar, memperkecil dokumen yang awalnya kalian buat, bisa kalian ubah. Selain memilih bagian yang kalian seleksi aja. Ini juga tidak rekomendasi untuk menseleksi bagian-bagian tertentu ya, karena fungsinya lebih luas lagi nih. Oke, kita lanjut ke perspektif crop tool. Perspektif crop tool ini juga tidak recommended ya, karena membuat gambar kita bisa diubah menjadi perspektif. Contoh,
orang ini kita seleksi, kemudian kita bisa ubah perspektifnya ya. Kalau mau seperti ini, setelah kita enter, selain ukuran dokumen awal kita akan berubah, gambarnya akan rusak jadinya ya. Ya, jadi ini saya belum tahu sih penggunaannya untuk apa ya. Yang pastinya menjadikan gambar asli kita itu menjadi perspektif. Ya. Kemudian slash tool juga. Jadi untuk menggunakan memotong ya. Jadi kita bisa potong bagian yang kita mau potong ya. Ini juga jarang Photoshop editor yang gunakan ya. Paling digunakannya adalah crop tool. Ya. Oke, untuk aplikasi untuk tool crop tool saya kira sudah dimengerti ya. Selanjutnya kita masuk ke airdrop tool. Ya, airdrop tool ini gunanya untuk mengetes warna ya. Mengetes warna. Jadi ada banyak pilihan di sini. Yang pertama airdropper tool, ada 3D airdropper tool, color sample, ruler, node, dan count tool. Ya, jadi ini jarang saya gunakan kecuali yang nomor satu ini. Airdrop tool ini kita bisa mengetahui memilih warna. Ini kan warna yang aktif di depan ini adalah merah. Jadi kita biar sama warna yang kita pinginkan, kita tinggal pilih airdrop tool. Contoh kita mau sama persis warnanya dengan yang warna ini jas. Kita tinggal klik ini, maka sama persis. Jadi nggak mungkin bohong ya. Contoh biar kita sama persis dengan hitamnya yang ini, hitam dasinya. Jadi nilainya kita akan tahu langsung. Ya, warnanya sama persis dengan apa yang kita tes ini. Ini berharga sekali ya untuk mengetahui warna yang kita inginkan. Kulitnya juga. Jadi ini sama persis sekali dengan apa yang kita inginkan. Itu airdrop tool. Kemudian yang kedua ini untuk yang 3D, untuk color sample juga penting sekali ya. Color sample ini kita bisa menentukan 4 sampel yang kita inginkan ya. Contoh warna kulit. Nah, berarti yang pertama ini RGB-nya nilainya sekian. Jadi airdrop-nya ini bekerja melihat RGB dan CMYK-nya itu. Di sini bisa kelihatan nilainya, yang mana kita lewati itu kelihatan. Kemudian sampel tadi yang pertama sudah kita tentukan. Nah, yang satu itu warna kulit. Yang kedua warna jas. Sudah kelihatan 2. Kemudian warna apa lagi? Warna lantai 3. Yang keempat warna celana. Ya, jadi kita bisa mengetahui nilai warna cukup 4 ya. Kalau 5 nggak bisa. Yang 5 nggak bisa ya. Ya, untuk profesional editor ini penting sekali nilai ini ya. Jadi pelanggan pengen warna yang mana, jadi kita tinggal pakai airdrop ini saja. Oke, kita kembali. Yang ketiga ada ruler tool. Ruler tool saya jarang gunakan, cuma fungsinya adalah mengetahui ukuran ya. Ukuran dari apa yang kita inginkan ya. Contoh berapa sih lebar matanya itu ya. Lebar matanya dari ujung ke ujung. Klik aja 2 ini. Bukan klik, jadi tekan, lepas. Jadi ini di atas kelihatan dah. Jadi width-nya sekian ya, lebarnya sekian. Kalau tinggi hidung juga bisa. Ya, langsung ya. Tingginya 87,72. Ya, siapa tahu berguna untuk kalian sih ya. Itu untuk ruler. Untuk node tool ini memberikan catatan ya. Siapa tahu kalian ingin memberikan catatan pada bagian-bagian tertentu, kalian bisa
berikan apanya contoh. Di sini requestnya adalah bibir pakai warna merah, bibir pakai warna merah. Ya, nanti ketika ngedit kita udah ada cat, oh si pelanggan minta bibirnya warna merah, seperti itu ya. Kita hapus, sorry. Oke. Itu catatan. Yang terakhir ada count. Count ini saya nggak tahu ya fungsinya untuk apa. Yang pastinya untuk memberikan tanda sih. Ya, ini jarang saya gunakan. Ya, memberikan watermark kalau nggak salah. Marker biasanya ya. Iya benar, marker. Oke. Untuk eyedropper tool saya kira sudah cukup ya. Kita lanjut ke bawah ya. Ini ada brush tool ini semuanya sekarang. Yang pertama ada spot healing brush tool ya. Jadi ini sudah mulai asik sekarang ya. Spot healing. Yang pertama ada spot healing brush tool ini kalau seandainya kalian ingin menghilangkan matanya ya. Ya, seperti itu ya. Besarannya juga bisa di atas, nanti 19 jadi 90. Ya ini bagian ini lepas langsung berubah ya. Di mencari nilai di sampingnya ya. Bibirnya ya. Ya seperti itu. 19 kita 45 kita gunakan. Ya, jadi kita bisa melihat sampel sebelumnya ya. Hidung. Ya, jadi karena kita pilih hidung sekarang pasti kelihatan hidungnya di sini ya. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Yang kedua ada healing brush. Sama juga untuk pack tool ya. Pad tool ini juga sama ya. Contoh bagian ini. Kemudian kita bisa pindahkan bagian di samping-sampingnya ya. Kemudian kalau mau bagian bibir mau ke bawah. Ya seperti itu jadinya ya. Ini tidak recommended sih. Jadi mungkin kalian di rumah ada kebutuhan untuk menggunakan pad tool ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, selanjutnya ada content aware move tool. Ini sama juga ya. Jadi kita bisa pindahkan ke sini. Jadi kemudian sisanya itu akan mengikuti warna yang terdekat. Jadi matanya kita matanya mau hilangin, kemudian taruh di sini. Oke, seperti itu ya. Buat jahil-jahilan juga bisa ini. Oke, lanjut. Kemudian ada red tool ya. Ini bikin mata menjadi gini. Buram. Oke. Kemudian lanjut ya. Kita lanjut ke brush tool. Nah, brush tool ini bakalan sering kalian gunakan. Jadi yang pertama ada brush tool. Brush tool ini adalah kayak pilox, kayak airbrush. Ya, semprotan warna. Pertama untuk besaran semprotan kita bisa tentukan di atas. Ya, ini size-nya ini bisa kecilin, besarin, kemudian pilihan smooth. Kemudian kalau ini tidak smooth, kalau yang ini lebih lembut. Ya, sesuai dengan pilihan ya. Mainannya di sini aja. Tuh warna kalian bisa ubah di sini. Warna merah. Ya, ini berikan brush. Kemudian kalau mau transparansi kalian bisa klik di sini. Opacity. Opacity nama lain dari transparansi, bisa kecilin. Masih bisa kelihatan mukanya. Ya, ini brush tool ya, seru.
pakai brush gini juga ada ya. Ini pilihannya ada banyak nih ya, sudah ada contohnya ya. Saya sih biasanya pakai yang smooth ya, smooth 300 yang soft lah ya. Oke, yang kedua ada pensil tool ya. Pensil sama seperti pensil yang kalian punya, jadi buat nulis ya. Ukurannya bisa diperbesar juga ya pensilnya ya, nanti tergantung kebutuhan kalian lah ya. Warnanya juga bisa diubah, opacity-nya juga bisa diubah. Kemudian ada color replacement tool, jadi ini mengubah warna ya. Contoh kalau yang aktif merah, kita akan mengubah mukanya jadi merah. Kita besarin ya ukurannya ya, seperti itu. Jadi warna kulit yang kita pilih tadi itu berubah warnanya merah, jadi pokoknya ini jadi merah. Kupingnya ya, kupingnya, dasinya ya, jadi bisa mengubah warna merah ya. Termasuk yang ini ya, buat jalan-jalan juga bisa ini. Oke, itu namanya color replacement tool ya, menggantikan. Mixer brush tool ya, ini mixer ini berarti memadukan, mengemix ya. Contoh, jadi warna alis dan jidat ini kita campur jadinya ya. Ini jarang kita gunakan juga sih, karena belum tahu fungsinya untuk apa ini. Intinya seperti itu, mencampur warna-warna yang kita select ya. Kemudian itu sudah untuk brush tool. Ini bakalan sering kalian gunakan, terutama brush tool. Jadi semoga selamat bekerja ya. Selanjutnya ada pattern, ada clone stem sama pattern stem. Ini stempel ini ya. Jadi kita mau mengcloning atau mengclone ya. Cloning apa artinya ya? Melahirkan atau mengcopy paste ya. Clone tool, sekali lagi ini ada ukuran, banyak kita bisa besar. Contoh, saya pengen buat mata 3. Ini matanya caranya adalah tekan ALT ya. ALT ini untuk menentukan yang mana mau kita untuk clone. Klik, kemudian kita ambil di sini. Wah, mantap jiwa. Hidungnya biar 2. Hidungnya dulu di ALT. Klik. Hidungnya 2. Iya. Ya, seru ya. Kalau yang pattern, jadi kita memilih pattern yang ada ya. Tinggal giniin aja ya. Jadi tidak recommended yang pattern ini ya. Kemudian di bawahnya history brush tool, ini kita kembali lagi ke brush tool tadi ya. Jadi riwayat atau sejarah brush tool kita ya. Artnya juga yang terakhir apa dipakai. Kemudian yang selanjutnya ada erase tool. Ini erase tool yang paling sering kalian gunakan ya. Ya, background juga bisa, magic eraser tool ya. Contoh kita eraser tool ini seperti penghapus ya. Gambar kita ini kan ada 2 layer, 2 objek ya, objek yang di atas dan objek background. Kalau objek di atas kita aktifkan, kemudian kita hapus, maka hilang ya. Kalau mau yang pakai gini juga bisa, yang smooth atau yang hard ya. Jadi ini fungsinya sama seperti penghapus ya. Oke, kita kembali Ctrl Z. Kalau Ctrl Z nya banyak, berarti Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z kembalinya banyak. Oke, kemudian ada background eraser tool. Ini khusus untuk menghapus background ya. Ya, kemudian magic eraser tool juga secara magic bisa menghapus untuk yang
satu warna ya, sama kayak tadi tuh. Ini khusus menghapusnya ya, harus teliti sekali ya menentukan. Nah, oke, seperti itu. Ini juga bisa digunakan, tapi mereka melihat warna yang sama yang dekat. Ya, ini. Ya, tapi tidak gini ya, tidak canggih ya, bukan canggih sih, tidak rapi, tidak apa ya, tidak puas ya. Kayak ini hitam semuanya dia. Oke, seperti itu untuk magicnya. Jadi sekali lagi, magic bukan berarti otomatis bagus ya, bukan berarti otomatis bagus, tapi menyesuaikan dengan gambar yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita turun ke ya ini kita yang bakal sering gunakan ya, gradient tool, pen bucket tool, 3D material drop tool ya. Yang gradient, kalau kalian mau buat background ya, contoh objeknya kita sembunyikan dulu ya. Caranya menyembunyikan, di sini ada mata, kita hidupkan lagi matanya, kemudian kita matikan lagi matanya. Bisa setiap layar kita ubah. Kemudian backgroundnya putih, kita mau buat layar baru, kemudian mau warnai gradasi. Nah, seperti itu. Buat layar baru, kemudian di atas ini ada pilihan ya. Ada pilihan sesuai dengan warna yang kita miliki. Apalagi sekarang di Bali kan ada pelang yang warna merah putih ya. Jadi kita bisa pakai gradient tool ya. Ya, ini udah ada presetnya atau warna-warna yang sudah ada. Jadi sesuai dengan jangkauan yang kita tentukan ya. Tekan tarik ya, ini suka-suka kalian. Bagaimana dengan warna yang sesuai dengan keinginan kita? Caranya, contoh kita putihkan dulu ya. Kita hapus dulu, kita new. Kalau umpamanya model seperti yang ini, yang di tengah ini kita sukai, tapi warnanya nggak suka, kita kliknya jangan di panah ini, kliknya yang di warna di tengah ini. Jadinya kita bisa ubah ya. Ubahnya di sini. Yang warna orange, kuning, orange ini kita bisa ubah. Contoh yang di tengah kita ganti kuningnya menjadi pink. Nah, sudah berubah. Kemudian yang orange-nya di sini ubah jadi biru. Berubah. Kemudian oke, kita bisa gunakan langsung. Ya. Enak kan, seru. Oke. Itu untuk background. Kemudian di samping pilihannya ini ada juga pilihan ada linear, kemudian ada radial yang di tengah. Ya, seperti itu. Di tengah ya. Nah, radial tuh lingkaran. Kalau linear tuh yang ke linear ya, garis. Kemudian ada apa namanya nih? Angle gradient kayak jam. Kemudian ada reflected gradient. Ini suka-suka kalian aja ya. Sama seperti linear tapi reflektif. Sama yang terakhir ada diamond, seperti berlian ya. Untuk yang buat background juga bisa pakai ini. Oke. Itu untuk gradient, seneng banget ya, seru banget pakai ini. Kalian bisa kreasikan juga nanti di blending tool, di video yang akan saya buat untuk khusus blending tool. Yang kedua ada pen bucket tool. Oke, selanjutnya ada pen bucket tool ya. Pen bucket tool itu seperti kalian bawa ember, isi warna, kemudian ditumpahkan ke kertas. Jadinya semua kertas itu akan berubah warnanya sesuai dengan pilihan kita. Kita klik pen bucket tool, kemudian kita pilih warna
merah ini jadi hitam. Kita tinggal klik ini aja. Backgroundnya ini kita hapus dulu deh. Backgroundnya kita tinggal klik, semuanya berubah. Kemudian kalau warna merah semua. Merah. Kalau mau seleksi dulu, baru warna yang diseleksi kita warnai merah. Hitam, klik bucket. Nah, bagiannya aja diseleksi merah. Oke. Hitam. Jadi seleksi ini fungsinya juga ini untuk mewarnai juga bagian yang diseleksi. Oke, kita kembalikan semuanya warna yang hitam boleh. Oke. Warna putih biar lebih enak dilihat. Paint bucket dulu. Di warnanya untuk ditumpahkan. Nah, zoom, Ctrl Alt, scroll, zoom. Kita coba yang material 3D material ya, ini khusus untuk memberikan material 3D ya. Jadi jarang digunakan. Oke, selanjutnya ini keren nih, blur, sharpen, dan smooth tool. Ini yang pertama kita blur dulu deh. Blur kita harus cari yang objek yang harus di blurin ya. Contoh ini kita mau kasih blur di bagian wajah. Ini besarannya kita bisa ubah di atas. Di atas kita bisa size-nya bisa besar sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa kita blurkan. Ya, blur. Jadi aktifkan dulu ya, ini layarnya ini dihapus dulu. Jadi layar yang sesuai yang kita klik akan blur. Ya, ini strength-nya 50%. Kalau 100% itu ya. Kalau 100% itu kalau 100% itu full ya. Kalau 1% kecil blurnya ya. Ya, untuk ngeblur ini lama. Kalau 100% langsung. Oke, kalian bisa gunakan 50% sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian yang kedua untuk sharpen tool. Sharpen tool ini untuk kita besarin ya. Sekali lagi besarnya. Strength-nya juga kita bisa ganti untuk menekankan ya. Ini kan levelnya kurang ya, atau tone-nya kurang ya. Jadi warnanya kurang keras ya. Jadi kita bisa seperti ini ya. Ya, seperti itu. Ya, buat efek-efek berantem juga bisa ini. Strength-nya juga bisa kita ubah ya. Sama seperti tadi ya. Kalau 100% cepat. Ya, ini efek-efek. Oke. Itu sharpen tool. Yang smooth tool ini ya, smooth tool kita bisa tarik-tarik. Contoh hidungnya kita jadiin Pinocchio. Tweet. Ya, bisa tarik-tarik ya. Strength-nya juga bisa kita ubah jadi 1. Tapi lama ya. Kalau langsung 100 langsung dia ya. Tet ya. Jadi kalau yang ibu-ibu alisnya kurang panjang, bisa gunakan ini ya. Sesuai dengan ukuran size yang kita pakai ya. Ya, seperti itu. Tapi langsung blur dia jadinya. Oke. Seru pakai ini ya. Selanjutnya ada dog tool, burn tool, dan spong tool. Nah, ini masalah warna ini biasanya. Kalau dog tool kita coba ya. Dog tool itu mencerahkan. Siapa tahu wajah kalian kurang cerah, bisa pakai dog tool ya. Bagaimana kalau
burn tool. Burn tool ini membakar ya, jadi menggelapkan ya, memunkan. Ya, jadinya apa istilahnya ya, pun istilahnya kalau di Bali ya, menggelapkan. Dan yang terakhir spong tool untuk apa namanya, derajat keabuan ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah meninggal, kalian bisa gunakan aplikasi tool spong tool ini untuk membuatnya seperti ya udah meninggal ya, tapi bajunya tetap berwarna. Hantu ya, efek-efek hantu ini. Serem juga ya ini. Ya. Oke. Yang selanjutnya ada pen tool. Ini paling penting sekali nih ya, paling bermanfaat sekali pen tool ini ya. Di antara pen tool ini yang akan sering kalian gunakan adalah pen tool ya. Kalau tadi seleksinya kurang sempurna, pakai yang di atas ini kurang sempurna, tapi ini yang paling sempurna menurut saya ya. Contoh, kita mau mencari bagian dasinya saja, zoom, kita bisa pakai pen tool ini, aktifkan, klik outline-nya. Kalau lengkung kita bisa langsung ke sebelah, tekan, langsung goyangkan ya, seperti itu ya, biar nggak seperti tadi gini ya, satu-satu kan jelek ya. Jadi kita bisa langsung lengkungkan, klik di sini langsung lengkung ya. Kemudian lanjut ya. Sebelum lanjut, kalian harus hilangkan ini ya. Jadi ini ada dua pengatur, biar kalau lanjut nggak bisa lengkung dia jadinya. Seperti itu. Jadi harus di Alt dulu, tekan Alt, hapus garis lanjutnya, sehingga kita bisa langsung ya, seperti itu ya. Lengkung kan nggak sesuai, jadi kita bisa matikan ujung lanjutnya. Kemudian ya, jadi ingat klik Alt. Kalau seandainya melengkungkannya itu jangan lupa Alt dulu ya. Ini kan nggak kelihatan ya pakai shape ya, kita bisa opacity-nya di sini bisa kecilin. Jadi biar kita bisa melihat garis ini lanjutnya ini ya. Tekan Alt lagi ujungnya biar kembali ya. Ini lihat, kalau nggak Alt dia gitu jadinya, gitu. Oke, nggak sesuai jadinya nilainya ya. Oke, kita kembalikan lagi opacity-nya menjadi 100%. Jadi sudah terbentuk satu objek baru, layer baru, yaitu dasi. Kita bisa ubah warna dasinya nanti ya. Warna dasinya kita ubah di sini merah ya, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Oke, contoh untuk mencari bagian kepalanya saja, jadi kita bisa gunakan ini pen tool. Pen tool ini kita ada 3 pilihan sih, ada shape, ada pad, ada pixel. Jadi kalau kalian pengen membuat bentuk baru, pilih shape kayak tadi ya, buat dasi itu. Tapi kalau mencari kepalanya saja dengan menyeleksi bantuan seleksi pad, kita pilih pad. Kita coba pad ya, pad. Kita mulai dari di sini deh, di sini ya. Kalau lurus kalian nggak perlu lengkungkan, kalau ini kan lengkung. Kalau ini lurus kita ikuti lurus, kalau lengkung di sini ya kita lengkungin ya. Oke,
Nah, sekali lagi fungsi ALT untuk menghilangkan ini penting sekali. Kalau nggak dihilangin kayak gini hasilnya jadinya. Nah, gitu. Mau di sini juga nggak bisa karena ini garis lanjutnya itu masih aktif. Kalau sebelumnya melengkung, selanjutnya melengkung juga. Jadi harus di ALT nih, titiknya ini di ALT titik ini diklik biar hilang. Sehingga sekarang kita bisa lengkung di sini. Ulang. Nah, lengkungnya sini. Nah, kemudian kita ya ini untuk yang buat foto ganti background ini pakai pen tool aja. Ya, ingat ALT. Kalau habis lengkung ingat ALT ya. Oh, yang lurus ini bisa deh. Nah, ini kayak ini lengkung, kalian nggak perlu susah payah, tinggal ini aja klik langsung lengkungin. Hilangin gininya titiknya ini. Garis selanjutnya lagi kita klik di sini. Lagi hilangin garis selanjutnya. Lagi kita gini. Kalau kurang kalian bisa di sini aja dulu. Lagi hilangin garis selanjutnya dengan klik ALT ya. Ingat ALT baru diklik. Ya. Lengkung sesuaikan ya, kalau nggak lengkung pakai lurus saja. Kalau seperti ini bisa langsung dicari. Ya, kupingnya lengkung, kita lengkungin. Matiin garis selanjutnya. Kemudian lengkungin lagi. Matiin garis selanjutnya. Lengkungin lagi. Matiin garis selanjutnya dengan tekan ALT baru klik. Ya. Lagi. Ya, sorry. Ya, sudah mau sampai, sorry. Matiin garis lengkungnya, kembali ke awal ya. Setelah ini karena sudah berisi pad, kita klik kanan, make selection, make fill. Jadi kita bisa pilihan ya, ada mau make selection. Kalau yang kabit tadi ya kursornya yang garis-garis putus-putus berjalan itu, atau langsung dibuatkan fill pad bisa. Tapi biasanya kita pakai make selection ya. Ya, biarin 0 pixel, kemudian oke, maka langsung sudah diseleksi. Tinggal kita copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V. Kita lihat hasilnya. Ya, ini sempurna, pasti sempurna ya. Dibandingin dengan yang tadi, ini pasti sempurna, tapi teman-teman lama ya. Ya, namanya proses yang sempurna pasti butuh waktu dan kegigihan, ketelitian ya. Jadi ini sempurna kita dapatin. Contoh kalian pengen dapetin bagian tubuhnya aja ya, sama seperti itu caranya. Oke, itu untuk pen tool. Untuk yang free form pen tool sama, tapi ini magic ya, tinggal kita jalankan saja kursornya. Ini nggak gini sempurna juga ini ya, jadi free kita ya, langsung dilihat gininya. Nah, ini pakai free nih. Oke, kemudian ada add anchor point tool, kayak tadi ya. Contoh kita buat gini. Jadi kita bisa ubah node-nya ya, hapus. Nah, ini nambah. Kalau kurang ngapus. Ini hapus. Nah, hilang lagi, ini hapus, hilang lagi. Ini hapus. Ini ngapus node-nya ya. Hapus node-nya. Kalau mau nambah, klik tambah. Sini tambah kita. Nah, tambahin lagi, tambah lagi. Ya. Oke, sudah. Dan yang terakhir ada convert point tool. Nah, ini kita bisa convert jadi ini. Gitu. Bisa kita convert jadi yang lengkung, bisa jadi lurus. Jadi dua ini kan satu. Kalau di gini dari dua.
Kalau diklik jadi 1. Kalau diklik lagi jadi 2. Kalau diklik 1 hilang 1 dia. Oke, ini penting juga ini ya, berguna juga ya. Oke, itu untuk pen tool dan teman-temannya. Ini semoga bermanfaat ya. Yang selanjutnya ada text tool ya. Buat teman-teman yang buat nambahin objek teks, pilih text tool ya. Ada teman-temannya banyak di sini, ada 4. Horizontal tab tool berarti yang ke samping. Warnanya bisa ubah di atas ini, merah. Ketik Made Agus Janardana. Mindahinnya bisa kita pindahin langsung. Ngapus juga bisa. Ini yang kedua vertikal. Nah, vertikal berarti yang ke bawah ya. Made Agus, siapa tahu kalian buat pelang nama ya. Kemudian ada yang horizontal mask tool. Ya, jadi ini seleksi menggunakan teks. Contoh kita mau isi teksnya sesuai dengan wajah ini. Contoh ini. Contoh Agus Janar. Ya, oke. Kemudian kita langsung klik. Jadi langsung diseleksi bagian ini. Kalau kita copy paste. Sorry. Jadi yang kita jadikan belakangnya ini adalah ini adalah bagian belakang. Copy paste berarti tulisan ini sesuai dengan wajah. Keren ini ya. Jadi siapa tahu kalian buat tulisan yang isinya adalah wajah kalian ya. Wajah kalian. Contohnya kita buat huruf A besar. A besar, kita ganti jenis hurufnya ya. Di sini ada jenis huruf, ada ukuran huruf, ada alignment. Jadi kita pilih yang tebal. Font ini penting juga ya untuk mendesain. Ya, coba S. Kita besarin. Oh sorry. Jadi harus pas gininya kita ya. S besarin. Ya, oke. Klik. Oke, kemudian kita jadikan nih copy paste. Wah, jadi seperti itu ya, keren banget ya. Ini fungsinya mask tool. Mask text tool ya. Untuk yang horizontal ini, yang untuk vertikal ini sama juga ya. Oke. Dalam text tool ini ada bagian penting ya. Coba kita klik text tool yang horizontal. Ketika kita klik nama Made. Kemudian di atas ini ada properties. Ini yang penting dalam text tool. Ini propertiesnya lebih detail dibandingkan ini. Ini kan cuma memilih jenis huruf, ukuran huruf, kemudian ada alignment. Ini yang penting, dua ini. Memilih warna, kemudian ini membuat wrap text. Wrap text kayak di Word itu ya. Contoh Made ini kita klik. Kita ubah modelnya seperti yang pertama art, maka langsung dia. Ini kita bisa ubah gininya juga. Siapa tahu buat mark wrap text. Ya, ini gaya-gaya teks. Vertikal juga boleh. Ya. Kemudian ada pilihan yang banyak ya. Jadi kalian bisa pilih. Kurang besar ya. Besarin dulu. Ya, kita klik teks lagi. Kemudian itu kalau memilih wrap text. Kalau di sampingnya ini penting ya, ini properties.
Jadi dari jenis huruf, kemudian spasi paragraf ini, spasi antar huruf, kita ngade ini kita lebarkan. Jadi gitu. Kalau mau deketin min, ini penting sekali ya. Kemudian kalau paragraf, antar paragraf spasinya juga bisa pilih yang ini, antar paragraf. Contoh kita buat baru, Made Agus Jana Rajana, ini tidak 2. Jadi jarak antar baris 1 dengan baris 2 itu bisa kita atur di sini, di atas spasi huruf. Ini spasi paragraf 6, berarti dekat jadinya. Kemudian 8, berarti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian ada huruf di atas ya, jadi yang pangkat 5 bisa klik ini 2. Jadi Janardana 2 bisa pakai ini, yang di bawah juga bisa ya. Kemudian untuk memberi garis tengah, ini garis bawah ini, kemudian huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf besar. Di sini bisa kita aktifin ya. Ini ada italic, jadi ini lebih kompleks, lebih sempurna ya. Ada paragrafnya juga. Oke, untuk tekstur ini sering bakalan kalian gunakan, jadi kalian bisa pakai ini. Kemudian kita hapus saja dulu teksturnya. Sudah mengerti ya? Jadi ini keren banget. Yang selanjutnya ada pad selection ya. Jadi kalau tadi kalian buat pen tool itu loh, pen tool itu ini bisa diubah-ubah nih dengan menggunakan pad selection. Contoh, kalau yang pertama pad selection, kita bisa pindah-pindahkan. Kalau pakai yang tadi nggak bisa. Kalau ini pindahkan ini nggak bisa. Ini khusus pad ini. Mengubah node-nya ini direct selection. Kalau memindahkan pad selection. Kalau direct ini berarti yang ini. Ini klik, kita ubah jadi ini. Klik. Ini bagian ini aja berubah. Bisa kita ubah-ubah. Oke, ini juga penting juga. Siapa tahu pad yang kalian buat itu diubah-ubah, bisa. Kita hapus. Kemudian di bawah, ini penting banget, ini karena objek yang kita tambahkan, objek dasar itu ada 6. Ada yang pertama persegi, warnanya bisa diganti di atas warna pink ya. Kemudian isi stroke, ini bacaan stroke, ini artinya garis pinggir. Kalau mau pink ini kita isi garis pinggir, tinggal klik warna, kemudian besar garis pinggirnya. Gitu. Jadi ini warna fill dan warna stroke, kemudian ukuran stroke ya. Lainnya bisa ganti juga, titik ya di sini. Itu aja penting di sini ya. Kemudian kalau bentuk lain juga sama. Rounded rectangle berarti persegi yang ada ujungnya ya. Kemudian kalau mau ujungnya ini lebih, kita hapus dulu gininya ya. Stroke-nya kita non stroke. Pojokannya ini, jadi yang kedua ini rounded rectangle tool, biar ujungnya ini lebih melengkung, kita klik yang ini, yang pad director tool ini. Kita bisa geser seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga ada ellipse warna bentuk ini. Jadi ketika kalian buat bentuk baru, maka dibuatin layar baru ya. Warnanya kita bisa ubah di sini, isi garis pinggir pink ya. Ini penting sekali nih.
Oke, untuk bentuk bisa. Bentuk lain juga banyak ada. Poligonal. Pokoknya ini poligonal. Di atasnya klik 5 berarti segi 5. Segi 5 ini ya. Kalau mau segi 6 tinggal ganti 6. Ya. Oke, sama juga caranya. Kemudian yang selanjutnya ada line tool. Line tool ini garis. Garis satu garis ya. Siapa tahu kalian buat garis. Kemudian ketebalan garis juga bisa di sini. Weight 10. Ya, jadi seperti itu. Warnanya bisa ganti sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita hapus aja dulu. Selanjutnya ada custom shape tool. Custom shape tool inilah yang ada banyak pilihannya ya. Ketika kalian klik custom shape tool, di atas lihat ada pilihan tool banyak. Shape tool. Kalau belum, kalau ini kan belum semua ya. Kalian tinggal klik tanda gini, gearnya ini. Klik all. Oke. Maka semua bentuk akan kalian dapatkan. Tinggal pilih warna juga. Jantung apapun ya. Ingat, kalau mau isi sempurna ukurannya, ingat klik shift baru buat. Kalau nggak isi shift itu lagi-lagi bodoh ya, tidak proporsional. Oke, ini shift ini penting banget. Jadi itu untuk pembuatan bentuk. Saya yakin kalian sudah mengerti, semoga berguna. Selanjutnya ada hand tool. Hand tool ini fungsinya untuk memindah-mindahkan. Ya, kalau tadi Ctrl Alt scroll itu membesar-besarkan. Kalau sudah besar segini kan nggak bisa diubah. Kalau udah kebesaran, kalian bisa tarik pakai hand tool. Hand tool ini bisa, cara gampangnya adalah dengan klik. Contoh kita select tool. Cara cepatnya adalah spasi. Tapi tekan aja. Tekan langsung geser-geser. Spasinya juga ditekan. Lepas lagi hilang. Kemudian itu hand tool. Yang kedua ada rotate view tool. Nah, ini yang tadi saya bilang image rotation, ini juga ada di sini. Ya, jadi bisa ubah. Semuanya berubah juga. Jadi sama kalau klik shift jadi secara beraturan ya. Oke. Kembali lagi. Kemudian ada zoom tool. Nah, ini zoom tool yang manual ya. Kalau kalian klik zoom tool, di atasnya ada zoom in, zoom out. Jadi seperti itu aja. Tapi yang paling gampang itu adalah pakai Ctrl Alt scroll. Kalau nggak bisa, pakai itu aja, zoom tool ini. Kemudian yang terakhir ada pemilihan warna. Nah, ini warna, kalian bisa ubah warna backgroundnya. Jadi dengan bucket tool. Bucket tool yang merah. Ya, seperti itu. Jadi demikian materi hari ini ya. Jadi untuk menambahkan objek baru juga sama. Ya. Contoh ini kita masukkan, tarik. Sekali lagi, ini konsepnya adalah piring, tumpukan piring. Jadi yang mana kita pilih itu yang kita aktif. Ini harus diklik auto select. Pastikan centang. Biar otomatis yang mana kita select itu yang aktif. Nah, ini langsung aktif. Ya, demikian materi untuk tool dasar ini. Ini penting sekali untuk kalian pahami karena ini yang akan sering kalian gunakan. Terima kasih sudah menonton video tutorial tools dasar Photoshop kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.